Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel Kecil Sakti di seri konsep dasar algoritma pemrograman. Pada video kali ini, kita akan masuk ke materi tentang notasi flowchart pada algoritma. Jadi apa itu flowchart? Flowchart itu merupakan penulisan dari algoritma, dan biasanya penulisan ini menggunakan notasi grafis. Jadi ada simbol-simbol tertentu yang tujuannya itu memperlihatkan tahapan dari suatu program, yaitu tahapan ini dimaksud tahapan dalam penyelesaian suatu permasalahan dan digambarkan dalam bentuk grafis yang saling terhubung satu sama lain. Jadi berurutan dari atas ke bawah dan saling terhubung satu sama lain. Peranan penting dari flowchart ini yaitu memutuskan sebuah langkah atau fungsionalitas dari sebuah proyek pembuatan program yang melibatkan banyak orang sekaligus. Jadi di sini maksud dari flowchart ini yaitu merupakan diagram yang menampilkan langkah-langkah dan keputusan untuk melakukan sebuah proses dari suatu program, di mana setiap langkah akan digambarkan dalam bentuk diagram dan saling terhubung dengan garis atau arah panah. Peranan penting dari flowchart ini yaitu memutuskan sebuah langkah atau fungsionalitas dari sebuah proyek pembuatan program. Maksudnya di sini yaitu menggunakan bagan alir proses dalam sebuah program akan lebih jelas, ringkas, dan mengurangi kemungkinan untuk kesalahpahaman dalam penafsiran. Jadi di sini maksudnya itulah ya teman-teman. Jadi bisa melibatkan banyak orang karena tujuannya yaitu untuk mengurangi kemungkinan dari kesalahan penafsiran seseorang. Tujuan lain dari flowchart ini yaitu memberikan gambaran jalannya sebuah program dari satu proses ke proses lainnya, sehingga alur program lebih mudah dipahami oleh semua orang. Selain itu, fungsi lain dari flowchart ini yaitu untuk menyederhanakan rangkaian prosedur agar mudah untuk dipahami seseorang terhadap informasi yang disajikan tersebut. Adapun simbol-simbol yang digunakan dari flowchart ini yaitu sebagai berikut. Simbol-simbol ini disebut juga notasi. Yang pertama adalah flow atau connecting line. Ini merupakan simbol yang digunakan untuk menghubungkan setiap simbol satu sama lainnya. Yang kedua yaitu simbol bulat atau disebut dengan on-page reference. Simbol ini merupakan simbol untuk keluar masuk, penghubung antara setiap komponen, di mana misalnya pada satu baris tidak muat dalam pembuatan flowchart, maka kita bisa menggunakan simbol bulat ini untuk menghubungkannya dan diletakkannya di samping flowchart sebelumnya, sehingga akan terarah pembuatan flowchart ini. Yang kedua yaitu simbol seperti ini atau disebut off-page reference. Ini sama seperti simbol bulat, tetapi perbedaannya di sini, simbol keluar masuk ini misalnya dalam satu halaman page kita tidak muat dalam pembuatan flowchart dan kita membutuhkan halaman page baru, maka untuk menghubungkan antara page satu dan yang lainnya itu menggunakan simbol ini. Yang selanjutnya yaitu terminator. Terminator ini yaitu simbol untuk menyatakan awal dan akhir suatu program. Jadi setiap flowchart ini pasti memiliki awal dan akhir dan dideklarasikan dengan simbol seperti ini. Yang kelima, simbol proses. Simbol ini digunakan untuk menyatakan suatu proses yang dilakukan oleh algoritma kita. Keenam, simbol decision. Bentuknya seperti ini. Biasanya simbol ini digunakan untuk pernyataan ya atau tidak. Biasanya penggunaan if else ataupun kondisi-kondisi tertentu yang memungkinkan untuk dua jawaban, yaitu ya atau tidak. Simbol selanjutnya yaitu input-output. Simbol ini menyatakan input atau output dari suatu program tersebut. Jadi simbolnya mau input atau output itu sama. Jadi nanti perbedaannya di sini harus kita deklarasikan, misalnya input A, nanti yang di bawahnya menampilkan output B gitu. Jadi harus jelas. Dan selanjutnya yang terakhir yaitu preparation. Ini merupakan simbol menyatakan penyediaan tempat penyimpanan suatu pengolahan untuk memberikan nilai awal. Biasanya deklarasi-deklarasi variabel itu dimasukkan ke dalam simbol preparation ini. Adapun tips dari pembuatan flowchart ini ada 3. Ini rangkuman saya ada 3 sih, tapi masih banyak lagi. Yang pertama menggunakan bahasa Inggris atau bahasa yang baku. Mau bahasa Inggris atau bahasa Indonesia itu bebas, yang penting baku. Yang kedua menggunakan bahasa yang singkat tetapi jelas. Ini yang paling penting, menggambarkan langkah-langkah suatu program atau langkah-langkah suatu penyelesaian masalah itu dengan singkat tetapi jelas. Memisahkan antara komponen solusi berdasarkan simbol yang sesuai. Simbolnya itu yang seperti sebelumnya itu. Jadi untuk penentuan proses atau tahapan itu harus sesuai dengan simbol yang telah dideklarasikan. Yang mana proses, mana input, mana output, dan mana decision. Contohnya di sini kita mempunyai algoritma perhitungan segitiga. Dan ini merupakan notasi deskriptif di mana inputannya itu alas dan tinggi. Rumusnya itu luas segitiga alas kali tinggi per 2. Jadi langkah-langkah algoritmanya seperti ini. Yang pertama, memasukkan nilai alas dan nilai tinggi segitiga. Yang kedua,
menghitung luas yang digunakan, luas segitiga berdasarkan rumus atau nilai alas dan tinggi yang ditentukan. Dan menghitung luas segitiga menggunakan rumus L sama dengan setengah alas kali tinggi. Selanjutnya menampilkan nilai luas yang telah didapatkan dan dicetak pada sistem atau keluaran. Adapun bentuk flowchartnya seperti ini, di mana setiap flowchart itu akan dimulai dengan simbol terminator, yaitu mulai, dan diakhiri dengan simbol terminator juga, yaitu selesai. Dan di sini inputan yang tadi berupa alas dan tinggi. Jadi ini per tahap, jadi masukkan alas dulu, baru masukkan tinggi, baru diproses, di mana luas segitiga tersebut yaitu alas kali tinggi per 2. Dari hasil ini, maka akan ditampilkan hasil dari luas seperti ini, maka selesai. Dan ini merupakan tahapan dari flowchart, jadi orang akan lebih mengerti atau memahami maksud dari rumus segitiga lebih mudah. Dan contoh lainnya yaitu misalnya kita ingin membuat program atau algoritma untuk menentukan kelulusan mahasiswa, di mana deklarasi variabelnya yaitu nama mahasiswa dan nilai, di mana tahapan algoritmanya seperti ini. Yang pertama, masukkan nama dan nilai mahasiswa, dan di sini akan melakukan pengecekan, di mana jika nilai mahasiswa itu besar dari 70 maka lulus, dan jika kecil dari 70 maka tidak lulus. Lalu ditampilkan data nama, nilai, dan keterangan mahasiswa tersebut. Dan bentuk dari flowchartnya akan seperti ini, di mana flowchart itu akan dimulai dengan simbol terminator mulai, lalu di sini akan ada simbol input yaitu nama dan nilai mahasiswa. Di sini pada simbol input ini terserah ya, mau kita buat 2 simbol ataupun berapa simbol itu tak masalah, tetapi biasanya saya kalau pembuatan algoritma itu simbol input tuh saya buat ke dalam satu simbol ini dan saya masukkan kedua variabel pada simbol ini seperti ini. Baru di sini ada simbol decision, di mana jika nilai besar dari 70, nilai yang diinputkan tadi, jika benar maka set keterangan lulus. Baru ke proses selanjutnya yaitu menampilkan nama, nilai, dan keterangan. Dan misalnya jika nilai tidak besar dari 70 maka keterangan tidak lulus, baru masuk ke proses tampilkan data nama, nilai, dan keterangan. Dan ini merupakan contoh penerapan dari decision, di mana mempunyai 2 cabang yaitu antara benar atau salah. Jika benar maka kemana arahnya, dan jika salah kemana arahnya. Baru diakhiri dengan proses. Biasanya dalam pembuatan program, flowchart ini merupakan tahapan yang paling penting sehingga orang lebih mudah memahami program yang akan kita buat. Oke teman-teman, mungkin sekian dulu video kita kali ini. Mohon maaf jika ada kekurangan, dan jangan lupa dukung sekali video kami dengan cara klik tombol subscribe, like, dan share video ini ke teman-teman kita yang lain, dan tunggu updatean video tentang materi notasi Poseidon Code. Sekian dan terima kasih.